kayu-kayu yang dalam tanda kutip limbah itu bisa kita kreasikan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, punya nilai lebih. Anak desa punya cita-cita pengen jadi pengusaha. Cita-citanya kalau ngomongin waktu kecil banget, TK gitu ya, pengen jadi pilot. Entah kenapa pengen jadi pengusaha. Lesson learn-nya itu adalah punya brand. Dimana brand itu orang akan membeli, nggak cuman beli produknya, tapi rasanya, tapi entitasnya. Cita-cita sekarang untuk membawa Ebony ini meskipun dari desa, produk lokal, karya teman-teman di sini, tapi bisa punya kualitas internasional dan bahkan cita-cita saya pengen jadi brand internasional. Saya Vida Fajar Aditya, bisa dipanggil Vida. Saya asli dari Klaten, bisa dibilang kami itu dari desa. Lahir dan tumbuh di sini, punya cita-cita pengen jadi pengusaha. Cita-citanya kalau ngomongin waktu kecil banget, TK gitu ya, pengen jadi pilot. Tapi lama-lama kayak entah kenapa pengen jadi pengusaha. Along the way, seiring berjalannya waktu, ternyata usaha itu ada banyak macamnya ya. Jadi kita ngomongin ada yang berdagang, ada yang punya bisnis yang perkantoran yang besar, ada juga salah satunya punya brand. Kenapa brand? Sebenarnya memang Ebony itu bukan bukan usaha yang pertama, bahkan ini bisa dibilang usaha ke-13 saya. Dan dari 12 kali gagal itu salah satu yang saya lesson learn-nya itu adalah punya brand. Dimana brand itu orang akan membeli itu nggak cuman beli produknya, tapi rasanya, tapi entitasnya. Siapa dia, kenapa saya beli dia, rasa yang pengen dicapai ketika membeli produk itu. Jadi tidak cuman sekedar produk, tapi nilai, dalam tanda kutip brand itu adalah nilai dan rasa. Itulah yang kemudian dari awal terciptanya Ebony itu kami langsung memang memikirkan bagaimana Ebony itu nanti akan punya nilai lebih. Bagaimana feel ketika customer atau orang pakai produknya. Jadi itu sudah dipikirkan dari awal. Awal mulanya itu memang dari proses kreatif dulu, jadi produknya dulu. Bukan kayak wah ada limbah nih bikin apa ya. Sebenarnya reason awalnya itu memang dari produknya dulu. Kemudian si produk ini kita pecah ya. Produknya kan kebutuhannya apa aja biar jadi satu produk gitu kan. Salah satunya kan kayu tadi karena namanya jam tangan kayu ya. Concernnya kemudian di kayu-kayu yang dalam tanda kutip limbah itu karena satu lebih efisien, yang kedua memang secara quality sudah pasti terjamin baik. Apalagi yang kami pakai ada dua macam kayu, itu kayu sonokeling atau rosewood bahasa internasionalnya, kemudian ada maple. Itu bisa kita kreasikan menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, punya nilai lebih. Mas Bayu, halo. Iya, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mas. Kayu apa ini, Mas? Ini kayu sonokeling, Mas. Sonokeling ya? Iya. Ini buat kerajinan-kerajinan aksesoris kecil gitu bisa ya, Mas ya? Ini ukuran-ukuran segini ya? Bisa, Mas. Kayaknya bagus itu, Bang. Oh sih. Padat ya seratnya ya? Oh. Aku tuh kepikiran buat ini, Mas. Aku mau bikin jam tangan dari kayu, Mas. Makanya ini, nggak tahu bahannya kita cocok ya ini ya? Bisa buat jam tangan, Mas. Nah, kalau itu makanya ada nih produk jam tangan dari kayu. Nah, ini aku lagi mau bikin nih ceritanya, Mas. Lagi nyoba-nyoba sih, Mas. Sopo ngerti laku lah. Tapi ini ya, aman ya, Mas ya? Maksudnya dipotong-potong Aman sih, mesti Mas. nggak pecah-pecah gitu Enggak, ini kan seratnya padat, Mas. Jadi pesen jenengan bisa nih ya kayak gini, Mas ya? Bisa, Mas. Bisa sekali. Oh, apik banget ya, Mas. Iya. Hitam gini ya. Ini emang naturalnya gini ya dia? Iya.
tak bahas sampel nggak apa Mas? Boleh, boleh. Boleh, beneran ya Mas ya. Nanti ini misal, oke nanti tak kabari pesannya berapa ya Mas ya? Oke, Siap, nggih, aku tak nggih, pamit dulu. nggih. Terima kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami. Bareng-bareng. Nggih. Ngomongin sustainability, ngomongin limbah gitu kan. Sebenarnya ada kesinambungannya antara industri yang besar yang istilahnya punya bahan-bahan yang ketersediaan udah kualitasnya udah baik. Ada sisanya di situ yang sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Nah, Ebony masuk di situ untuk menjadi penyelamat dalam tanda kutip dari bahan-bahan itu, malah ngasih nilai tambah yang akhirnya bisa memutar ekonomi di sini gitu. Jadi interest saya banyak di situ akhirnya. Jadi nggak cuman bisnisnya, operationnya, produknya, tapi holistiknya si branding ini yang benar-benar jadi cita-cita sekarang. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Rumah sakit nyaris kolaps. Vaksin dikhawatirkan akan sulit diakses negara berkembang. Sejumlah ahli memprediksi Indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 pas pandemi, karena semua orang ketakutan sih waktu itu, emang ketakutan. Shock berat waktu itu, pesenannya nggak ada. Karyawan waktu itu ada berapa ya, waktu 2019 itu ada sekitar 6 atau 7 atau 6 atau 8 karyawan itu yang kemudian saya udah di rumah dulu lah. Kita nggak tahu nih mau gimana, kondisinya kayak gini di satu sisi, tapi waktu itu chat-chatan ya posisinya karena emang tak liburkan dulu. Akhirnya saya lockdown pribadi di ruangan belakang. Terus ya udah di situ saya ngerjain apa yang bisa dikerjain. Misal nih sehari ada 2 pesanan, 3 pesanan. Jadi sebenarnya ada tapi dikit banget pesanannya. Dan saya sempat pamit ke anak-anak kalau bulan depan masih kayak gini, teman-teman kalau mau nyari kerja tempat lain nggak apa-apa loh, saya sampai kayak gitu karena hopeless banget, kayak se-hopeless itu. Apalagi sendirian ya, ngerjain semua sendirian, sesedih itulah. Stoknya banyak, uang nggak keluar, nggak muter uangnya. Ya 2 minggu nih isolasi, ngapain lagi ya? Di situ banyak saat 2 minggu itu banyak berkontemplasi, banyak yang mikir ini gimana ya. Bahkan waktu itu sempat nyiapin pivotnya, bisnis kalau ini nggak oke nih pivot kemana nih. Jadi udah kepikiran pivot, udah ngelis. Jadi karena slow gabut banget karena 2 minggu sendirian kan. Jadi ngelis possibility lah segala macam, bikin strategi baru. Jadi di situ menyusun sembari mengerjakan yang bisa dikerjakan, menyusun strategi baru. Yang waktu itu saya bilang sama anak-anak, aku punya satu strategi baru. Kalau ini nggak works, kita akan selesai. Jadi waktu itu idenya adalah kita punya stok banyak nih, stok opnam. Ebony punya stok opnam ratusan. Stok opnam yang ratusan yang Ebony punya ini kan, itu kan duit semua ya, nggak kegulung ya. Kebetulan tim kami termasuk saya itu aktif banget main Twitter waktu itu gitu. Jadi udahlah itu stok yang kita punya itu dibuang aja, dibuang dalam tanda kutip, disebarin ke seleb tweet semua. Ada berapa puluh gitu kita sebar aja. Kita nggak usah minta mereka harus ngeposting atau apa. Lu pakai aja deh. Lalu suka silahkan posting. Kalaupun nggak suka mau nyacat juga boleh juga, diposting juga boleh, nggak diposting juga boleh. Dipakai doang juga boleh. Jadi niatnya cuma akhirnya ngasih doang. Di situ ternyata 95% kali ya, hampir semuanya itu ngeposting positif. Akhirnya lebih ramai dari sebelumnya bahkan akhirnya waktu itu rekrut tim produksi baru karena nggak cukup ternyata. Nah setelah itu juga waktu itu kita karena masih punya stok opnam lumayan banyak, itu akhirnya bikin campaign 100 jam tangan untuk nakes. Karena waktu itu nakes, orang-orang pada nyumbang masker, kita nyumbang jam tangan. Meskipun cuma 100 pieces ya. Tapi itu gulungannya luar biasa sih ternyata. Jadi dari seleb itu tadi, terus ditambah campaign, wah itu dari yang pesanannya 0 ya, itu sampai bisa ratusan sih dalam waktu nggak nyampe sebulan. Jadi bahkan dari kurun waktu 2020 itu
itu tuh kita growth-nya tuh bisa 600% kali dari tahun sebelumnya. 6 kali lipat lebih besar. Jadi 2020 tuh salah satu tahun yang eksponensial kami bertumbuh akhirnya. Jadi dari yang sebenarnya guilty pleasure ya, kayak ini tuh kita itu menikmati di masa pandemi sebenarnya gitu, karena orang-orang akhirnya belanja Ebony justru pas pandemi gitu. Guilty pleasure-nya di situ. Jadi dari yang turun banget jadi bounce back gitu loh, kayak turun banget akhirnya bisa naiknya justru 6 kali lipat. Yang akhirnya ya 2020 itu bagus banget, akhirnya bisa bikin kantor di 2021. Dan itu semua dari rezekinya tahun 2020. Itu sih titik terendah yang akhirnya, dan beberapa kali kami ngalamin titik terendah ya, nggak cuma itu ya, itu salah satu yang memang paling bermakna ya. Dan memang selalu ada bounce back-nya. Asal kita punya solusi yang dipikirkan banget. Intinya adalah bagaimana kita selalu relevan sama market sih. Kalau ngomongin kenapa kok bisa gitu ya, relevansi sama apa yang dipakai marketnya kemana arahnya. Intinya adalah relevansi ke market, kontennya seperti apa gitu. Makanya selalu bisa bounce back, alhamdulillah gitu. Aja di notes, Kak, tambah panjang strapnya 5 cm, 10 cm, 30 cm. Waduh, itu panjang banget teman-teman. Menurut kami itu kan dari desa ya. Produk ini adalah produk desa, produk dari masyarakat desa. Jadi sejak awal saya berbicara soal bagaimana kami itu mengolah kayu yang sebenarnya kayu yang nggak kepake aja. Kita beli, kita olah biar bisa bernilai lebih oleh teman-teman di sini dengan proses kreatifnya sedemikian rupa sehingga jadi produk yang secara quality itu nggak cuman kita nasional doang tapi juga internasional. Makanya Ebony ini selalu concernnya itu bagaimana desainnya itu ini didesain dengan sedemikian rupa sehingga punya standar yang bagus, bahkan beberapa kali dapat penghargaan baik nasional maupun internasional di bidang produk desain. Itu yang membuat produk ini siap dijadikan satu produk fashion yang memang ini siap tempur di skena internasional gitu loh. Yang ini pastinya membawa perubahan yang baik untuk ekonomi lokal. Dari 25 pegawai yang di Ebony, mayoritas itu masyarakat sekitar. Jadi lebih banyak dari Klaten sendiri daripada dari luar kota. Gitu. Karena memang dari awal Mas Wida mendirikan Ebony memang salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut kerja bareng di sini. Mas Wida yang jelas tidak membatasi teman-teman di Ebony untuk berkreativitas gitu. Jadi misalnya kayak di bidang R&D, mereka punya ide tertentu, inovasi tertentu untuk desain baru, itu Mas Wida tidak membatasi kreasi mereka gitu. Jadi teman-teman juga mungkin jadi termotivasi untuk bikin ide-ide desain baru dari situ. Let's go. Kayak kan kita udah kayak keluarga ya. Kalau ngomongin sama teman-teman di sini itu kan dari awal kita belajar bareng, tumbuh bareng, COVID bareng, susah bareng. Terus secara komposisi beban kami itu rata-rata kebanyakan di SDM, di human capitalnya. Karena kami treatment teman-teman di sini udah kayak startup, jadi mereka punya benefit yang lumayan. Teman-teman tuh yang kerja di sini kebanyakan umur 20 sampai 30 tahun. Jadi kayak seperantara gitu. Jadi ngobrolin
apa aja enak, kayak diskusi tentang kerjaan enak, terus kerjanya juga santai. Salah satu kunci utama yang kami anut sampai sekarang itu adalah bagaimana stay relevan. Bahkan sama kalau saya ngobrol sama banyak orang, saya selalu kayak menyarankan gimana ya biar bisnisnya biar bisa scale up, sustain, terus juga marketnya bertumbuh. Ya kuncinya cuma satu, relevan. Bagaimana relevan ya kamu caranya kemana? Orang kemana sekarang? Live, jualan TikTok, ya wes kamu kesana gitu. Itu salah satu relevansi. Belum lagi ngomongin konten ya, kontennya relevan nggak sama market. Lagi sekarang viralnya konten apa, kita bikinnya konten apa. Jadi harus relevan kontennya. Ngomongin produkmu fit nggak sama marketnya. Produkmu boleh bagus, tapi kalau nggak ada marketnya sama aja, nggak relevan. Justru kadang-kadang paling oke itu ketika ada marketnya, kita bikin produknya yang sesuai market. Ebony ini salah satu yang selalu mendevelop produk itu dari market driven. Jadi market pengennya apa? Pengennya yang warna-warni, color block. Akhirnya ya bikinlah warna-warni color block. Jadi relevansi ada di titik itu. Kenapa kami selalu pakai relevansi untuk di setiap lini kami mengarahkan ke market tuh selalu pakai jembatannya adalah relevansi gitu. Nah, dikala effort kami yang menggebu-gebu ingin menjadi yang terbaik di skena perjam tangan kayu ini, itu banyak akhirnya teman-teman yang terinvite, teman-teman brand, teman-teman industri lain, entity lain yang akhirnya tergerak juga untuk berkolaborasi juga sama Ebony gitu. Jadi akhirnya along the way kita ketemu teman-teman yang punya visi dan tujuan yang sama. Yang itu kemudian terlahirlah beberapa kali kolaborasi dengan brand, dengan dengan produk budaya, dengan kalau yang terakhir itu dengan salah satunya dengan majalah Bubu, dengan film Jumbo, bahkan sama Visinema, sama filmnya kita kolaborasi juga untuk membuat produk itu. Itu menandakan bahwasanya secara quality, secara proses kreatif kami itu memang standarnya udah nasional bahkan internasional gitu loh. Ini salah satu contoh yang kami lagi running ini yang hubungannya sama culture nih, salah satunya ini tadi kan udah Jumbo, ada Bubu juga, salah satunya yang lagi running juga baru aja tuh dari kami kolaborasi sama TWC atau Taman Wisata Candi. Jadi bagaimana si TWC itu kan punya candi-candi ya, mengelola candi-candi yang ada di Prambanan, Borobudur gitu kan. Jadi mereka kan punya punya landmark ya, yang dijual kan landmarknya. Bagaimana si landmark itu menjadi satu produk yang harapannya mereka berharap nggak cuma jadi produk yang buah tangan yang ya udah gitu aja gitu, tapi harapannya bisa dipakai buat sehari-hari, bisa untuk souvenir yang eksklusif gitu kan. Nah itu kemudian akhirnya kami banyak ngobrol, banyak berdiskusi bagaimana bikin produknya itu akhirnya targetnya nggak cuma lokal doang, tapi juga market-market yang bule-bule, yang internasional gitu loh. Selamat pagi. Oke, jadi kemarin itu yang Ratu Boko ini, kemarin kan dikebut nih karena hari ini kita approval kan, meeting kan. Jadi kemarin kan Kamis ya, nah Rabu itu masih revisi kemarin. Jadi si dalamnya itu si mataharinya itu masih nyaru. Karena kan awalnya kan aku tanya kok,
konsepnya apa nih gitu kan. Ini sunset. Loh, sunsetnya nggak kelihatan sunset. Nyaru sama ininya yang putih-putih itu. Belum kelihatan sunsetnya, kurang nih. Apa ya? Oke, coba dialnya tuh di apa si lempengan dalamnya itu dibuat coklatnya lebih muda. Tapi nggak sama, jangan sampai sama yang hitam ini juga. Yang depan, karena yang depan itu kan bayangannya nih harus gelap, siluetnya kasarnya gitu. Terus aku tambahin juga elemen gold sedikit tuh di ringnya, di lingkarnya itu. Betul, biar kelihatan kayak ya itu matahari gitu. Stand out gitu ya. Iya, biar lebih stand out tapi nggak mencolok juga. Takutnya malah ngalahin yang ini elemen depan ini. Kita mempunyai kesamaan visi sih dengan teman-teman Ebony, yaitu ingin mengangkat atau kita mempunyai visi yang sama dalam segi pemanfaatan produk, pemanfaatan destinasi yang erat kaitannya dengan budaya, alam dan juga sejarah yang ada di destinasi kita, sehingga ketika pengunjung itu berkunjung di destinasi kami di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, tidak hanya berkunjung ke jadi terus foto, tapi ada sesuatu yang dibawa pulang, yaitu bentuk produk sebuah jam tangan Ebony yang tentunya terinspirasi dari arsitektur yang luar biasa di destinasi kami. Memang saat ini produk dalam negeri yang kita punya itu sebuah jam yang terbuat dari kayu, tentunya itu merupakan jam yang baru ya saat ini ya. Di tengah maraknya merek-merek brand luar, ini kita punya brand dalam negeri yang secara value dan secara bahan yang sustain itu menjadi daya tarik yang luar biasa buat pengunjung. Jadi pengunjung banyak sekali sih, terutama teman-teman dari Wisman yang tertarik untuk membeli produk ini. Jadi kalau ngomongin tadi dari rootnya tadi, limbahnya diproduksi di desa dengan proses kreatif, desain thinking yang baik, kemudian menjadi sebuah produk kolaborasi dengan kalau ini case-nya dengan Taman Wisata Candi, menjadi produk yang dari yang tadi limbah tadi jadi produk yang punya nilai yang jauh lebih tinggi, bahkan marketnya udah market internasional. Jadi bagaimana bule-bule itu suka pakai ini dan bangga sama Indonesia gitu. Kita kan kalau di TWC kan bawanya udah bukan bawa sekedar Prambanan atau Borobudur, tapi membawa nama baik Indonesia. Jadi kolaborasi itu yang visi-visi kayak gitu tuh yang lagi kami juga along the way cari juga teman-teman yang punya visi yang sama untuk membawa Indonesia menjadi lebih terkenal di kancah internasional gitu kan. Untuk yuk kita bikin produk bareng, case-nya ini jam tangannya seperti apa nih gitu. Jadi harapannya tadi bisa bikin produk kolaborasi, case-nya ini jam tangan gitu kan, biar bisa membawa nama Indonesia itu di tingkat yang lebih baik dari sisi craftsmanship-nya gitu.